Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Fauzan Pratama Lubis. Saya CPNS dari Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Samarinda. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya tentang pembelajaran saat sinkronus maupun asinkronus. Baik, pengalaman saya saat melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sebenarnya pembelajaran sinkronus dan asinkronus, dan bagaimana dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Pembelajaran sinkronus sendiri adalah cara belajar yang memungkinkan kita sebagai calon CPNS atau sebagai peserta didik belajar secara real time dengan bantuan teknologi. Pembelajaran ini menuntut kehadiran peserta didik dan dosen pada waktu yang sama, namun dapat dilaksanakan dari lokasi yang berbeda. Sedangkan pembelajaran sinkronus ini sendiri tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana pembelajaran sinkronus ini memudahkan bagi kita sebagai calon CPNS berinteraksi langsung melalui virtual dengan dosen sehingga lebih memudahkan saat melakukan pembelajaran. Dan menurut saya sendiri, kekurangan dari pembelajaran sinkronus ini yaitu kita kurang mengerti sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh dosen, dan kita bisa bertanya langsung agar dapat mendapatkan penjelasan yang jelas dari dosen. Dan untuk kelebihan dari pembelajaran sinkronus ini, saya merasakan bahwa kita lebih dapat mengenal satu sama lain, sama terlebih kepada teman-teman kelompok yang dikelompokkan kepada kita. Kemudian kita mendapatkan materi pembelajaran lebih maksimal dari pemateri yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Namun, di samping adanya kelebihan pembelajaran sinkronus ini, kekurangannya yaitu akses internet yang terkadang kurang stabil, yang mana kita terdiri dari tempat yang berbeda-beda, sehingga mengganggu proses pembelajaran dan waktu yang terbatas yang disediakan untuk belajar tersebut. Saat pembelajaran sinkronus sendiri, saya dapat berdiskusi langsung dengan dosen terkait hal-hal yang saya butuhkan dalam kelompok, di mana kita dalam kehidupan berorganisasi dapat langsung berinteraksi antara kelompok dengan yang lainnya, sehingga hal ini lebih efektif dan menurut saya dapat memberikan para peserta didik dapat lebih efektif karena masing-masing dapat memberikan pendapat. Selanjutnya yaitu pembelajaran asinkronus, yang mana pembelajaran ini adalah proses daring yang memberikan bahan ajar dan pengerjaan tugas tidak langsung. Bahan ajar dan tugas dapat berbentuk video beserta bahasa isyarat dan terjemahannya maupun dalam bentuk lainnya. Nah, selama saya melaksanakan pembelajaran asinkronus ini, saya dapat adalah salah satunya itu emosi, yang mana pada saat pembelajaran emosi ini kita melakukan pembelajaran dengan mengakses materi secara mandiri dan mempelajari modul yang diberikan secara mandiri. Dalam pembelajaran asinkronus itu sendiri, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan yang saya rasakan yaitu mungkin setiap orang untuk belajar dimanapun dan kapanpun, karena materi dapat langsung diakses ke dalam aplikasi. Dengan begitu, kita lebih leluasa untuk membagi waktu untuk belajar karena sistem yang lebih fleksibel. Dan yang mana kita tidak terlalu diburu dengan waktu. Berbeda dengan kita ketika kita pembelajaran sinkronus, yang mana waktu dalam pembelajaran sinkronus itu kurang lebih hanya 1,5 jam setiap pertemuan dengan dosen tersebut. Yang kedua kelebihannya yaitu kita dapat belajar sesuai dengan karakteristik diri kita sendiri. Bagaimana sifat kita belajar, apakah itu mau mendengarkan musik sambil mendengarkan musik atau dengan fokus, itu kita dapatkan di pembelajaran asinkronus ini tersendiri. Yang selanjutnya kelebihannya yaitu kita dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri, dalam lingkungan belajar, ataupun dengan berdiskusi dengan teman kita untuk untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pembelajaran asinkronus tersebut. Sehingga sumber yang dihasilkan dapat dihasilkan searching Google. Jadi kita memiliki banyak referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam pembelajaran asinkronus tersebut. Dan yang terakhir yaitu kelebihan yang menurut saya,
peserta lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Nah, ini tentunya memberikan rasa penasaran. Saat materi yang didapatkan terasa kurang sehingga para peserta akan mengakses materi sesuai yang mereka butuhkan. Nah, dalam pembelajaran asinkronus ini kenapa lebih aktif? Karena ketika kita mendapatkan materi, kita akan mencari terus, oh, apakah ini sesuai atau tidak, dan kita memecahkan masalah itu dengan cara kita sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kelebihan yang saya sebutkan tadi, maka ada beberapa kekurangan yang saya rasakan dalam melaksanakan pembelajaran asinkronus tersebut. Yang mana keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi peserta belajar. Kemudian ya kembali lagi ke seperti pembelajaran sinkronus yang pertama, akses jaringan menjadi kendala, di mana koneksi internet harus stabil dalam evaluasi akademik yang dapat mempengaruhi nilai akhir. Selanjutnya kekurangannya yaitu seperti waktu yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran tidak real time. Ya, kerap kali kita terjadi miskomunikasi bahasa maupun tulisan yang tidak bisa diterima begitu saja. Saat terjadi hal demikian, tidak dapat bertanya langsung kepada seseorang yang mengerti pembelajaran tersebut. Nah, selain itu, pembelajaran sinkronis membutuhkan koneksi internet. Dan satu lagi kekurangannya kalau menurut saya, ketika kita tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk pembelajaran tersebut, maka kita sering menunda-nunda waktu. Kita akan menunda, oh iya, ntar aja, karena kurangnya motivasi dalam diri kita. Mungkin cukup sekian yang dari saya sampaikan. Di sini saya berbagi pengalaman saya tentang selama saya melaksanakan pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus. Sekian dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.